Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah kita ada kakak saya namanya Yusniawati Latif. Waktu saya sekolah, sawahnya itu dikerja bapak saya. Hasilnya tidak pernah dikirim, khusus kita pakai sekolah. Saya jalan kaki dari Lampak masuk Pekbat Sulengka. Waktu itu saya tidak pernah bayangkan saya bisa sampai ke kota Kinabalu. Dulu saya baku hadapan rumah dengan Wak Baha. Ada anaknya perantau namanya Muduh. Kalau pulang dari Sabah, kita dipanggil minum-minum Milo. Saya tidak sangka beberapa hari yang lalu saya sampai di Gunung Kinabalu, yang orang bilang keke. Latu lako keke. Saya tidak pernah bayangkan waktu saya kecil. Mungkin banyak orang sampai di keke. Tapi yang membuat saya bangga dan bersyukur kepada Allah, saya dikawal polisi. Dan ditemani gelar kebangsawanan raja orang Malaysia namanya Tan Sri. Tan Sri itu kalau kita dulu Datuk Sri, Tan Sri, Tun. Apa dia cakap? Dia kata, escort pengawalan polisi seperti ini Ustaz, tidak semua boleh di Malaysia. Paling yang bisa gubernur dan ketua DPR. Ini tamu khas. Tidak cukup sampai di situ, saya juga dikawal Paskal namanya. Pasukan khas Angkatan Laut di Raja Malaysia. Dan itu biasanya hanya Perdana Menteri yang dia kawal. Presiden kalau kita di Indonesia. Lengkap. Dan Bapak boleh lihat di Instagram saya. Saya tidak pernah bayangkan saya sampai di sana. Yang dia bilang ulama kami pun belum tentu diperlakukan seperti ini kemuliaannya. Apa kaitannya dengan sholat subuh? Teringatlah saya waktu kecil. Ada Pak Toha di sini jadi saksi. Kita bermalam di masjid. Waktu itu bukan karena dorongan iman. Karena saya masih SMP SD. Kenapa? Karena lebih nyaman tidur di masjid. Kita pakai tegel tidur di masjid. Kalau di rumah tidak jelas tidurnya. Waktu itu saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah. Saya jual jalan kote. Di kanan jalan kote, di kiri es lilin. Paling sedih kalau musim hujan. Itulah hadiah yang Allah berikan kalau orang rajin ke masjid. Saya pernah tinggal di rumahnya orang. Orang bilang masak omase.
Ini ada saksinya di sini. Namanya Adi di sini. Saya tinggal di rumahnya sepupu saya. Saya panggil Kak Ica Puan Lampe. Jalan Cemara, Makassar. Kenapa? Saya tidak bisa sewa rumah. Cari makan susah. Numpanglah saya makan di rumahnya. Ada Firdaus di sini. Lelah Horok. Anaknya Pak Misbah. Tinggal di rumah sama saya di Jalan Harimau. Kadang-kadang ibu saya tidak bisa saya kasih beras. Tidak bisa kasih kita ikan. Untung ada Daus, Pak Misbah sama Ibu Misbah, macona. Daus lah yang bawa beras, bawa ikan. Dan hebatnya itu Daus, kalau sudah mina simpan barangnya, hilang nih. Laba emang organisasi mahasiswa. Tapi saya tidak pernah lepas dari masjid. Saya baru akhir-akhir tahun sadar bagaimana cara Allah memelihara saya. Saya selalu tinggal dekat masjid. Rumah saya di sini kan Macawe Pol Masigi. Pertama kali tinggal saya di Makassar, tinggal di Yosudarso. Dekat juga dari masjid. Saya tinggal di Yosudarso, saya pindah ke rumah kakak sepupu saya. Kenapa? Di sana orang makan sedikit saja dia makan. Bukan karena pelit, memang gaya hidup orang kota. Nah saya kita dari kampung. Saya lihat itu makanannya, lalangatiku, amo kali-kaliku kande te caputoi. Nah 5 kilak kande. Saya tidak tahan. Saya ikutlah di Jalan Harimau, kakak saya ngontrak. Kurang lebih 9 tahun saya dapat penderitaan di Jalan Harimau. Ada adik saya di sini, Lukman sama Daus tinggal sama saya. Saya pergi beli coto di ujung Jalan Harimau. Terus saya bilang sama penjual cotonya, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Masih ingat itu adik saya Lukman, saya bilang, daripada kau cuma lapar, kau puasa. Kau puasa dapat pahala, meskipun kau lapar dapat pahala. Pindah Jalan Harimau, saya pindah lagi di Geraha Jannah, Pak Baeng-Baeng. Saya tinggal di rumah sisa rumahnya kawan saya, orang Australia, namanya Lisa. Dia NGO LSM, pindah, rumahnya masih ada sisa kontraknya. Disitulah saya tinggal. Karena sisa kontrak tidak bisa saya lanjutkan, barulah singgah pindah saya di rumah sepupu saya yang saya sebut tadi, Jalan Cemara. Di jalan di situ di Geraha Jannah, dekat lagi dengan masjid. Saya pindah lagi dari Geraha Jannah, pindah saya Jalan Cemara, dekat lagi dari masjid. Malah saya jadi ketua remaja masjid itu di Todopuli. Ada om saya beli rumah di Todopuli. Namanya Pak Sulubi. Ikutlah saya di rumah situ Todopuli. Yang alhamdulillah itu rumah kontrak saya beli sekarang. Ada lagi masjid dekatnya. Dari Todopuli mulai agak baik kehidupan saya. Saya pindah dan alhamdulillah ke Puri Taman Sari. Coba bayangkan, sudah berapa kali saya pindah-pindah. Situ saya sudah bisa beli rumah.
walau dengan cicil. Waktu itu harganya 90 juta. Rumah saya masih ada itu, sekarang ditempati pegawai saya. Itu pun dekat dari masjid. Saya pindah dari jalan itu, saya beli rumah agak lebih besar. Bukan lagi agak besar, memang sudah sangat besar. Rezeki saya mulai naik. Saya beli langsung 2 rumah. Ke belakang. Lebar 15 meter, panjang 30. 2 tingkat. Tidak ada masjid di komplek itu. Saya bangun masjid. Setelah itu saya pindah. Yang baru 1 tahun saya tinggali. Mau masuk Ramadan, 1 Ramadan saya singgah. Pindah. Semua orang yang masuk ke rumah itu, termasuk Kak Yus, yang sawahnya kami makan waktu itu. Dia WhatsApp saya waktu di Malaysia. Makasih bola mundi. Ada tuh istana. Saya bilang, hadiah dari Allah, saya bikinkan masjid bapakku. Hadiah dari Allah, saya bikinkan masjid ibuku. Bukan saya yang jago. Itu keadaan rumah saya rahasiakan. Tidak mau saya dilihat medsos, karena biasa orang maunya itu ustadz miskin. Dia tidak mau kalau ustadz baik rumahnya. Padahal bukan saya yang hebat, itu udah hadiah dari Allah. Bukan saya yang hebat, hadiah dari Allah. Karena saya bangunkan bapakku masjid, saya bangunkan ibuku rumah ibadah masjid. Itu hadiah semua dari Allah kalau rajin ke masjid.